Kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang? Kenapa pemain-pemain sepak bola terus mengalami cedera? Coba kita pikirin, hanya lebih dari 20 tahun yang lalu, kita jarang banget melihat cedera seperti ini. Dan cedera tersebut bahkan sering berujung pada mengakhiri karir pemain. Tapi sekarang, hampir setiap minggu ada pemain bintang yang cedera dan harus dibawa keluar lapangan dengan tandu. Semakin lama cedera ini semakin sering terjadi nggak sih? Dan sepertinya tidak ada yang dilakukan untuk mengatasinya cuy. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Oke, dalam video ini kita akan membahas mengapa cedera ini terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Tapi sebelum itu kita perlu mengetahui jenis cedera apa aja yang sering terjadi sekarang cuy. Beberapa cedera yang paling umum saat ini adalah cedera ACL dan cedera hamstring. Sedangkan dulu kita jarang melihat cedera seperti ini. Lalu apa yang telah berubah dalam 20 tahun terakhir cuy? Pertama-tama, pemain sekarang bermain jauh lebih banyak pertandingan dibandingkan dulu cuy. Misalnya musim lalu Jude Bellingham bermain 42 pertandingan, sementara David Beckham pada musim 2004-2005 hanya bermain 38 pertandingan. Meskipun perbedaannya hanya 4 pertandingan, tapi coba kita lihat berapa banyak menit yang dimainkan. Beckham pada musim itu bermain 3.111 menit, sementara Bellingham bermain 3.644 menit, yang berarti ada kenaikan sekitar 133%. Masih nggak yakin dengan angka itu? Oke, kita coba bandingkan pada musim 2018-2019. Toni Kroos bermain 43 pertandingan dengan total 3.431 menit. Sedangkan Valverde pada musim 2023-2024 bermain 54 pertandingan dan mencatatkan 4.280 menit. Nah ini berarti kenaikannya 25% atau lebih dari 850 menit lebih banyak dari musim sebelumnya. Ada banyak contoh lainnya. Rudiger musim lalu bermain 48 pertandingan. Ramirez pada musim 2014-2015 bermain 42 pertandingan. Yaya Toure untuk Manchester City pada musim 2011-2012 bermain 42 pertandingan. Dan Rodri bermain 50 pertandingan. Bermain sebanyak ini dapat menyebabkan kelelahan dan yang pada gilirannya bisa menyebabkan cedera. Nah selain itu juga musim ini ada turnamen yang telah diubah dan kini memiliki lebih banyak pertandingan. Piala Dunia antar klub contohnya, yang baru-baru ini diperbarui oleh FIFA. Kini menggunakan format grup yang mirip dengan turnamen besar seperti Piala Eropa atau Piala Dunia. Yang sebelumnya, tim yang juara Liga Champions hanya bermain di semifinal dan final. Namun sekarang mereka harus bermain lebih banyak pertandingan di babak grup. Kemudian melanjutkan ke babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan akhirnya di final. Yang artinya, untuk memenangkan turnamen ini tim harus bermain 7 pertandingan, dibandingkan sebelumnya yang hanya 3 pertandingan. Format baru ini tentu meningkatkan jumlah pertandingan yang harus dimainkan cuy. Nah selain itu, format Liga Champions juga berubah, yang membuat tim harus bermain 2 pertandingan tambahan di fase grup cuy. Semua perubahan ini mengakibatkan pada kelelahan pemain yang dapat berujung pada cedera. Pemain sepak bola juga semakin atletis dalam beberapa tahun terakhir, yang bisa membuat mereka lebih rentan terhadap cedera karena intensitas permainan yang semakin tinggi. Di era sekarang ini, para bek menjadi lebih besar dan lebih kuat, dan kemampuannya untuk menahan tekanan lawan menjadi semakin penting. Para pelatih pun kini menuntut pemain untuk lebih serba bisa, bahkan kiper pun kini lebih aktif dibandingkan sebelumnya, dengan kembalinya peran sweeper-kiper dalam permainan modern. Manajer menginginkan pemain yang bisa bekerja keras, yang bisa berlari sepanjang 90 menit penuh. Pada tahun 2010, rata-rata pemain sepak bola berlari sekitar 10 km cuy, dalam satu pertandingan. Nah sekarang, mereka berlari sekitar 13 km. Nah hal ini menyebabkan pemain harus mengeluarkan lebih banyak tenaga, yang tentu pada akhirnya mungkin bisa menyebabkan cedera. Selain itu, para pelatih kini mengembangkan teknik pelatihan yang lebih maju untuk mempersiapkan pemain menghadapi permainan. Meskipun ini bagus untuk daya saing olahraga, tapi dampaknya pada kesehatan pemain tidak bisa diabaikan. Sekitar 30 hingga 40% cedera terjadi saat latihan. Ini menjadi masalah besar ketika tim harus mengimplementasikan taktik yang belum biasa mereka lakukan. Nah sebagai contoh, mari kita lihat Liverpool pada musim 2015-2016 cuy. Di awal musim, pelatih mereka adalah Brendan Rodgers yang lebih mengutamakan penguasaan bola dan tidak banyak menuntut pressing dari tim. Namun semuanya berubah ketika Jurgen Klopp datang pada 4 Oktober 2015 setelah hasil imbang 1-1 melawan Everton. Liverpool berada di posisi ke-10 dengan hanya 1 kemenangan dari 9 pertandingan terakhir. Nah setelah itu, Dewan Klub menunjuk Klopp yang dikenal dengan taktik pressing tinggi tanpa bola dan serangan balik cepat. Gaya permainan ini tentu mengharuskan seluruh tim berlari naik turun lapangan sepanjang 90 menit cuy. Yang jelas tidak biasa bagi pemain-pemain Liverpool saat itu.
Nah, akibatnya mereka kelelahan dan cedera pun mulai menumpuk. Nah, pada akhir musim, Liverpool mengalami lebih dari 35 cedera, jauh lebih banyak dibandingkan 2 musim sebelumnya. Namun setelah bertahun-tahun berjuang dengan cedera, akhirnya Liverpool beradaptasi dengan taktik Jurgen Klopp dan menjadi sukses di Eropa dan di Liga Inggris. Sekarang setelah kita memahami penyebab cedera ini, bagaimana cara mencegahnya? Nah, langkah pertama adalah mengurangi jumlah pertandingan dalam satu musim. Jumlah pertandingan yang semakin banyak perlu dikurangi agar cedera bisa diminimalisir cuy. Tapi sayangnya, hal ini tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Peningkatan jumlah pertandingan ini disebabkan oleh keserakahan FIFA dan UEFA cuy. Dengan lebih banyak pemain yang bermain di lebih banyak pertandingan, ada lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh TV, lebih banyak penjualan tiket, lebih banyak penjualan merchandise, dan sebagainya. FIFA pun terus meningkatkan jumlah pertandingan yang dimainkan, meskipun akan berdampak buruk pada kesehatan pemain dalam jangka panjang. Namun ada solusi untuk masalah ini. Awal musim ini Rodri mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa banyak pemain sepak bola sedang mempersiapkan diri untuk mogok setelah terlalu banyak bermain cuy. Rodri mengatakan, pemain akan berkata saya tidak ingin menjadi bagian dari ini, dan mereka akan benar-benar mogok untuk bermain. Dia merasa kita sudah dekat dengan titik itu, dan jika keadaan ini terus berlanjut, pada akhirnya pemain tidak akan punya pilihan lain. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu adalah hal yang kami khawatirkan karena kami adalah orang-orang yang merasakannya. Ternyata beberapa pemain lain seperti Konde dan Alisson juga mengungkapkan kekhawatiran serupa cuy. Bukan hanya para pemain yang merasa keberatan, pelatih seperti Jurgen Klopp juga sering mengeluhkan banyaknya jadwal pertandingan. Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti juga menyuarakan keluhan serupa. Bahkan awal tahun ini, Serikat Pekerja Sepak Bola PIFPro mengajukan gugatan hukum terhadap FIFA, menantang keputusan FIFA terkait ekspansi Piala Dunia antar klub. Mereka juga menuntut agar jumlah pertandingan dikurangi karena pemain sudah sangat kelelahan. Namun sampai sekarang, FIFA belum memberikan tanggapan apapun. Jadi mogok pemain mungkin akan menjadi kenyataan. Nah, pertanyaannya, apakah mogok itu akan benar-benar terjadi? Tidak semua pemain setuju dengan ide ini, dan untuk saat ini, kemungkinan besar kita tidak akan melihat mogok dalam waktu dekat. Tapi jika FIFA terus mengabaikan masalah ini, mogok pemain bisa saja terjadi. Jika FIFA melakukan sesuatu untuk mengurangi jadwal pertandingan, cedera bisa berkurang. Tapi untuk saat ini, pemain berada dalam posisi yang sulit. Peningkatan frekuensi cedera di kalangan pemain sepak bola dapat dijelaskan oleh beberapa faktor cuy. Permainan modern menuntut intensitas dan fisik yang lebih tinggi, sementara jadwal pertandingan yang padat memberi sedikit ruang untuk pemulihan. Meskipun teknik pelatihan yang lebih maju ada manfaatnya, kadang-kadang justru menyebabkan pemain terlalu memaksakan diri cuy. Selain itu, spesialisasi dalam peran pemain juga memberikan tekanan unik pada tubuh mereka. Oleh karena itu, penting untuk menangani masalah-masalah ini agar tingkat cedera bisa dikurangi dan kesehatan jangka panjang pemain pun ikut terjaga. Bagaimana menurut kalian tentang semua ini? Beri pendapat kalian di kolom komentar, dan jika kamu suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.